Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini adalah kajian tentang Idul Adha. Perlu diketahui bahwasanya Idul Adha atau yang disebut juga dengan Idul Nahr itu adalah hari untuk kita merayakannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, dan kita juga dianjurkan untuk bersenang-senang di hari tersebut. Karena perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, karena hari Idul Adha di samping itu adalah hari untuk kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, mengagungkan Allah, tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha juga disebut dengan hari untuk kita bergembira di hari itu. Kita lihat dalam sejarah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Hakim dan juga para muhaditsin yang lain, lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kana lahum yaumani yal'abun fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyaksikan di kota Madinah ada 2 hari, yang mana 2 hari itu mereka gunakan, penduduk Madinah maksudnya, untuk bersenang-senang, bergembira di hari itu. Sebagian ulama menjelaskan hari itu adalah disebut dengan Nairuz dan Mahrojan, yang kurang lebih seperti itu. Dan itu 2 hari mereka ambil atau datangnya dari Persia. Sehingga di 2 hari itu penduduk kota Madinah mereka bersenang-senang, bergembira. Maka ketika mengetahui hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, faqala innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wal adha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih baik daripada keduanya, yaitu dari Nairuz dan Mahrojan. Apa itu? Yaumal Fitri wal Adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Itulah termasuk sejarah adanya Idul Fitri dan adanya Idul Adha. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari segi pemahaman hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sudah jelas bahwasanya hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha, di samping kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil, kita juga diperintahkan untuk bergembira, bersenang-senang di hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitri. Dan kemudian dari 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha ini, dari keduanya yang paling afdal yaitu hari Idul Adha. Dari hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, maka yang paling afdal di antara keduanya yaitu hari Idul Adha. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Qurt yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
inna afdalal ayyam indallahi yaumun nahri thumma yaumul qar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari Idul Adha dan kemudian Yaumul Qar yaitu Ayyamut Tasyrik. Dan di sini bisa kita fahami dari dari dua hari raya yang paling afdal adalah hari Idul Adha. Oleh karena itu, di hari Idul Adha ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya di hari ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita saling berbagi satu dengan yang lain untuk memuliakan, mengagungkan hari yang istimewa ini. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, ada juga yang perlu kita ambil hikmah di dalam hari Idul Adha yang terjadi, bahwasanya hikmah yang paling besar atau termasuk hikmah yang besar yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita adalah cerita pengorbanan seorang manusia yang dekat kepada Allah, manusia yang mempunyai gelar dengan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mengorbankan anak kesayangannya pada waktu itu. Di hari Idul Adha ini kita ambil pelajaran penting bagaimana hamba Allah dan juga Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang demi mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau pun rela mengorbankan apapun yang beliau miliki, meskipun itu adalah anak semata wayangnya ketika itu. Oleh karena itu, mari sedikit kita kaji bagaimana keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanannya, untuk membuktikan ketakwaannya, untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam sejarah perlu diketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama tidak dikaruniai anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penantian yang sangat lama dan harapan yang sangat besar, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki dari Siti Hajar. Dan ketika itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih berusia 86 tahun. Jadi ketika berusia 86 tahun baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika itu bagaimana perasaan orang tua yang sudah lama menanti ingin dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bergembiranya luar biasa, senangnya yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana tentang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya yang beliau cintai ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah, Nabi Ibrahim juga memiliki anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ulama menjelaskan, ulama tafsir juga dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim, anak pertama beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Kemudian beberapa tahun setelahnya barulah Nabi Ibrahim dikaruniai anak laki-laki juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ishak dari Siti Sarah. Ya.
Ulama menjelaskan yang kurang lebih ketika Nabi Ibrahim dikaruniai anak Nabi Ishak, ketika itu usia beliau kurang lebih 99 tahun. Jadi perbedaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan saudaranya Nabi Ishak itu kurang lebih 13 tahun. Yang kakak adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah ingin menguji keimanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengorbankan anak semata wayangnya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika itu dan bagaimana beliau bisa mengungkapkan kepada anaknya untuk nanti anaknya disembelih karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita yang sangat dahsyat luar biasa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tujuannya itu pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa mengedepankan perintah Allah daripada apapun. Kecintaan Allah itu kita jadikan tujuan utama kita daripada kecintaan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kisah itu pun diabadikan dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara." Yang maknanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada anaknya Nabi Ismail tentang apa yang beliau saksikan di dalam mimpinya. Dan perlu digarisbawahi, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala.